Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu mudah sekali dan sungguh-sungguh kita inginkan dan bukan sesuatu yang rumit. Sederhana sekali. Kalau bahagia itu susah, rumit, itu pasti kita yang rumit. Asal kita sebetulnya mengikuti common sense, akal sehat, dan melaksanakannya dengan sederhana dan tulus, pasti bahagia. Kuncinya memang ada beberapa bagian yang membuat kita itu bahagia atau tidak. Yang pertama, bahagia itu biasanya berkaitan dengan cara pandang kita terhadap masa lalu, terhadap masa sekarang ini, dan masa depan. Seringkali kita memandang masa lalu sebagai penyebab kita tidak bahagia. Luka batin, karena trauma, karena disakiti, karena tidak dicintai, karena tidak dihargai, lalu sampai sekarang masih terbawa. Menjadi gampang curiga dengan orang lain, menjadi gampang tersinggung, macam-macam. Tapi sebetulnya tidak harus begitu. Kita sebetulnya bisa memandang masa lalu dengan penuh syukur, menerimanya. Jadi kuncinya menerima, bersyukur, dan kemudian tetap mengasihi terhadap masa lalu. Tapi rombongan itu menyakitkan. Oke, tetap bisa bersyukur meskipun menyakitkan, karena berarti sekarang sudah tidak lagi, sudah berlalu. Itu sudah masa lampau. Tapi romo itu masih membekas di dalam hati, masih trauma. Ya enggak harus begitu juga bisa itu, tergantung kita. Nah, masalahnya kita mau bahagia atau tidak, sesederhana itu. Maka kita memandang masa lalu dengan penuh penerimaan, kemudian mensyukurinya, berterima kasih bahwa saya mengalami itu semua, sehingga saya menjadi orang yang tangguh sekarang. Orang yang tangguh itu bukan orang yang melalui jalan yang penuh damai sejahtera dan aman-aman. Kapten yang tangguh itu adalah kapten yang mampu atau sudah pernah melalui laut yang penuh dengan gelora gelombang yang ganas. Sama, kita juga bisa menjadi orang yang tangguh kalau melalui masa lalu yang penuh dengan gejolak dan kita bisa survive. Maka kunci kebahagiaan kita memandang masa lalu adalah bersyukur dan menerimanya dengan penuh sukacita. Karena sudah lewat dan saya bisa belajar sesuatu. Sesederhana itu. Jangan membuat masa lalu sebagai penyebab ketidakbahagiaan kita. Penyebab kita mempunyai trauma. Itu kita sendiri, karena tidak harus begitu cara pandangnya. Tapi kalau masa lalunya itu sungguh-sungguh buruk, lah sudah lewat. Sekarang jauh lebih baik, mau menderita terus. Sebetulnya ketika kita mengalami derita di masa lalu, kemudian kita menempatkan diri kita sebagai korban, lalu kita menikmati posisi korban itu sebetulnya yang terjadi. Jadi sebabnya kita sendiri, karena tidak harus begitu. Masalah cara memandang masa lalu. Lalu masalah cara memandang masa sekarang ini. Cara memandang masa sekarang ini yang pertama-tama adalah dengan penuh rasa syukur bahwa sekarang saya masih diberi kesempatan. Sesudah melalui banyak hal di masa lalu, saya punya kesempatan baru. Saya bisa start all over again. Saya bisa mulai lagi. Kesempatannya luar biasa. Sehari 24 jam kita bisa milih apapun juga yang kita mau. Kita bisa merencanakan apa yang sungguh-sungguh kita inginkan dalam hidup ini. Sekarang ini kita masih bisa melakukan apa yang sungguh-sungguh kita sukai. Dan ini yang penting.
Kita melakukan apa yang sungguh-sungguh ingin kita lakukan, yang sungguh kita sukai, yang sungguh membuat kita bahagia, penuh dan utuh. Lakukan itu. Jangan nunggu besok. Besok belum tentu ada. Masa lalu menjadi pengalaman sehingga sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Sesederhana itu. Tertawalah lebih banyak, mengampunilah lebih banyak, mencintailah lebih dalam. Sekarang ini. Dan itu yang penting. Dan lakukan itu dengan kelembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Matius bab 5. Karena dia akan memiliki bumi. Prinsip yang sama juga harus dilakukan terhadap sesama. Apapun yang kamu harapkan orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu. Sesederhana itu. Berbahagialah orang yang murah hati karena akan memperoleh kemurahan. Kuncinya sudah diberi semua. Jadi sekarang ini menghayati apa yang Anda suka, yang sungguh kita sukai, dengan kelembutan dan dengan kemurahan hati, dengan ketulusan. Yang tidak penting, tidak usah. Kita punya waktu itu limited time, 24 jam saja. Jangan dihabiskan untuk mengeluh, untuk mengkritik orang lain, untuk sakit hati. Itu tidak penting. Belas, tidak penting. Dan itu yang untuk sekarang. Dan yang untuk masa depan. Sikap kita, perspektif kita adalah menyambut masa depan dengan antusias. Lah kalau masa depan itu penuh dengan tantangan, sambut itu tetap dengan antusiasme. Karena hidup itu justru ketika ada tantangan, ada gejolak, dan kita menyikapinya dengan berani, dengan positif, itu hidup menjadi makin hidup. Jangan menjadi pesimis akan masa depan. Yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dipikir. Nanti kalau masa depan pandeminya masih panjang, Anda usah dipikir, kita tidak bisa buat apa-apa tentang hal itu. Antusiasme, coba cari peluang. Sambut masa depan ini dengan berbagai macam kreativitas. Berdasarkan modal masa lalu dan sekarang yang sudah senang saya lakukan dengan bahagia. Modalnya saya sudah bahagia dulu karena melihat masa sekarang ini dengan penuh sukacita. Dan kemudian memandang masa depan berdasarkan kekuatan dari masa lalu yang sudah kita pelajari dan sekarang yang kita sukai. Tidak ada masa depan suram, tidak ada. Itu pikiran kita sendiri. Kalau sekarang sudah dijaga oleh Tuhan, masa depan juga kita akan dijaga oleh Tuhan. Sesederhana itu. Kalau kita kemudian pesimis, ya kita sendiri, itu berarti memperhitungkan apa yang negatif yang belum tentu terjadi. Lebih baik kita menghabiskan dengan mengerjakan yang terbaik sekarang ini, dan itu dijadikan modal untuk menyongsong masa depan dengan kualitas baik yang sudah kita kerjakan sekarang. Itu tentang unsur masa lalu, masa sekarang, masa depan. Unsur lain yang membuat kita bahagia atau nyaman paling tidak adalah fisik yang sehat. Dan itu paling sederhana lagi, paling gampang. Tinggal teliti saja, apakah tidurnya cukup 7 jam, 8 jam. Itu kuncinya. Apakah makannya tidak berlebihan? Apakah saya makan menghindari yang manis-manis dan kafein? Lalu banyak makan sayur. Sesederhana itu. Tidur cukup, makan jangan berlebihan, 80% saja dari kenyang. Nah, masalahnya adalah yang common sense, yang gampang itu tidak kita laksanakan. Begitu lapar, ada donat, ada pizza, bleb, 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 bleb. Ya sudah. Tapi itu kita sendiri, sesederhana itu. Lalu yang lain, unsur lain yang menentukan kebahagiaan adalah relasi. Relasi juga tidak rumit-rumit. Relasi itu adalah apakah saya respect terhadap orang lain. Apakah saya sungguh-sungguh mencintai orang lain.
Itu saja. Tuhan meminta kita, hendaklah kalian saling mengasihi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesederhana itu. Tetapi dia menjengkelkan dan sebagainya. Ayah, kita tidak harus jengkel kalau ada orang lain menjengkelkan. Kita tetap bisa mencintai orang yang menjengkelkan. Tergantung kita. Jangan menitipkan kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Tapi lingkungannya sungguh menyebalkan. Lingkungan pekerjaan tidak menyenangkan. Bosnya bla 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 bla. Kita tetap bisa mencintai. Kita tetap bisa positif. Kita tetap bisa belajar. Dalam relasi itu yang penting kita respect. Dan kemudian belajar, memahami, menerima, mencintai. Hanya itu. Yang lain-lain nggak usah dipikir. Dia menjengkelkan, ya biar ya, dia yang menjengkelkan. Kita nggak usah jadi ikut menjengkelkan atau jengkel. Ada istilah namanya non-reaktif. Kalau dia menjengkelkan dan saya tidak bereaksi kan ya nggak apa-apa toh. Tetap mencintai. Sesederhana itu. Tetap menerima dia. Nah, kalau bisa malah dilihat dengan cara yang berbeda. Waduh, menyenangkan sekali ini. Dia menjengkelkan. Coba nggak ada yang menjengkelkan, nggak seru. Nah, bisa begitu. Justru kita hebat kalau kita bisa mencintai orang yang menjengkelkan. Yang seringkali kata-katanya menyakitkan. Tuhan sendiri mengatakan, apa lebihnya kalian kalau mencintai orang yang mencintai kalian? Orang jahat pun begitu. Justru cintailah musuh-musuhmu. Loh, Tuhan itu jelas sekali mengatakan hal itu. Relasi, respect, love, acceptance. Bersyukur. Nah, itu dia. Dalam relasi begitu saja. Apakah dalam relasi saya bisa mengungkapkan isi hati saya secara terbuka dan bisa menerima ungkapan hati secara tulus, respect, kemudian menerimanya dan menghormatinya dan mencintainya. Sehingga tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Apakah saya bisa berbagi dalam suka dan duka, cerita-cerita yang mengesalkan, yang kurang baik, tapi juga yang menggembirakan, kita bisa membagikannya. Begitu dalam relasi itu. Dan juga bisa menerima kekurangan-kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada juga orang yang serba buruk, tidak ada. Common sense saja, sederhana saja. Dan betapa indahnya hidup ini. Betapa indahnya pribadi-pribadi. Karena sangat dicintai Tuhan, kita dan mereka semua. Cintai saja. Happy in loving. Loh, sudah happy in loving. Unsur lain adalah masalah iman. Dan ini penting, menentukan. Masalah rohani. Dan masalah rohani itu bukan sesuatu yang rumit, pelik. Bukan sama sekali. Sederhana sekali. Bersyukur. Percaya, hanya itu saja, tidak usah pusing. Karena yang ilahi itu serba baik. Kalau yang ilahi ada tidak baiknya, ya tidak ilahi. Tidak sempurna soalnya, pasti baik semua. Dan kemudian juga indah semua. Maka tinggal percaya dan bersyukur. Hanya itu saja, itu hidup rohani. Bahwa kita dicintai begitu hebat, diterima tanpa syarat, dan sudah terbukti. Karena Allah itu sempurna cintanya. Dan kita diminta hendaklah engkau, kalian juga sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Lah wes, selesai, cukup. Bahagia itu begitu sederhana, tidak rumit. Kalau kita rumit, itu berarti kesalahan ada pada kita. Sangat sederhana. Memandang masa lalu dengan penuh syukur dan penerimaan. Menghayati hari ini dengan melakukan apa yang sungguh ingin saya lakukan. Dan mengantisipasi masa depan dengan antusiasme, dengan optimisme. Menjaga kesehatan, berolahraga. Sederhana jalan kaki, menaikkan mood, bahagia. Berrelasi itu respect dan sungguh-sungguh fokus terhadap kebahagiaan saya dan orang lain.
Apa yang kita harapkan orang lain lakukan terhadap kita, lakukan. Respect, terima apa adanya. Jangan terlalu ribet menghabiskan waktu dengan hal yang tidak perlu. Saya itu heran mendengar ada yang pasangan suami istri, ketika pasangannya bahagia itu malah dia tidak bahagia. Wah, ini kalau begini pasangan saya senang sekali bersorak-sorai itu. Loh, lah justru kan itu tujuannya. Lah kok malah tidak suka itu gimana? Saya tidak ngerti. Bukannya dulu pada waktu menikah mau berjanji membahagiakan pasangan. Lah sekarang ini ada orang yang belain pasangannya malah dia tidak suka karena pasangan lalu jadi senang sekali. Lah gimana ini? Ada yang salah dalam cara kita berpikir, membuat sesuatu menjadi rumit sendiri. Padahal so simple. Murah hati mendapatkan kemurahan, berbahagialah orang yang murah hati. Lemah lembut akan mendapatkan bumi ini. Orang yang miskin malah mendapatkan kerajaan Allah. Lah gimana? Begitu bahagia kita ini. Karena itu, kita tinggal bersyukur dan handle ourselves with care. Karena kita sungguh dicintai oleh Tuhan. Maka kalau tidak bahagia, yang salah itu cuma satu. Ya kita sendiri. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.